Lalu ketika dia sudah dekat dengan Nabi Muhammad, langsung bertanya kepada Nabi Muhammad. Kata orang Arab ini, "Ya Muhammad, apakah engkau yang bernama Muhammad Rasul SAW?" "Na'am," kata Nabi Muhammad. Lalu ini Arabi bertanya, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Nih kalau kita lihat nggak ada adab lah sebenarnya gitu ya. Datang langsung deketin Nabi Muhammad, bertanya, "Engkau yang nama Muhammad SAW?" "Iya." Langsung nanya, "Kapan hari kiamat?" Sahabat-sahabat sudah mau marah semua, tapi Nabi Muhammad biarkan, diamkan saja, kata Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad balik bertanya kepada yang bertanya tadi, "Ma'adatta liyaumil qiyamah?" Apa yang engkau persiapkan untuk menjumpai hari kiamatnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Lalu orang Arab tadi mengatakan, "Ya Rasulullah, tidak ada yang aku persiapkan. Bukanlah solat yang banyak yang ku persiapkan untuk menjumpai hari kiamat. Bukannya puasa yang banyak, bukannya zakat yang banyak, sodako yang banyak. Walaupun dia banyak solat, banyak zakat, banyak sedekah, banyak puasa. Tapi katanya, kecintaan aku kepada Allah dan kecintaan aku kepada engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada persiapan apa-apa yang kupersiapkan untuk menjumpai hari akhiratnya Allah, kecuali kecintaan aku kepada Allah dan kecintaan aku kepada engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Apa kata Nabi Muhammad menjawab pertanyaan atau menjawab omongan orang Arabi tadi? "Anta ma'aman ahbabtah." Engkau nanti di hari akhirat, nanti di hari kiamat akan Allah kumpulkan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Alhamdulillah, darasna fi hadzal majlisil mubarak. Kita duduk di majlis yang penuh dengan barokah ini bersama para asatidzah, para ustadz-ustadz, para kiai-kiai, para haji-haji yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama antum sekalian, bersama zuriyah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka insya Allah nanti di hari kiamat kita akan dikumpulkan bersama-sama mereka, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita lihat ini perkumpulan, ini Masya Allah sekali. Ini perkumpulan yang mengajak kita untuk ingat Allah, mengajak kita untuk ingat Nabi Muhammad. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW mengibaratkan perkumpulan seperti ini taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Muhammad, "Idza marartum bi riyadil jannah farda'u qila as-sahaba wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Qala Rasul sallallahu majalisuz dzikir au hilaqul ilm. Apabila kalian berjalan melewati taman surga, maka masuk dan mampirlah ke taman surga tersebut, duduk. Sahabat bertanya, "Apa itu taman surga ya Rasulullah?" Perkumpulan yang mengajak kita untuk ingat Allah. Tadi alhamdulillah baca Quran, tadi Habib Hamid membacakan ayat Allah, "Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir." Kita dengar, kita ingat Allah, ingat surga, ingat neraka, ingat akhirat. Lalu kata Rasulullah, "Majalisuz zikir au khilaqul ilm," atau perkumpulan yang di situ diajarkan ilmu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu juga dalam satu hadis yang sangat panjang Allah katakan, ini salah satu manfaat majlis seperti ini, perkumpulan seperti ini. Walaupun sudah masuk asar gitu ya, tapi yang namanya hukum fikih ya, walaupun paling afdolnya sholat itu di awal waktu, tapi kalau seandainya ada sesuatu yang kayak majelis pengajian agak lambat dikit tidak apa-apa, asal jangan jam 6 baru sholat asar gitu ya. Itu sesuatu yang yatahawanuna ala sholat, orang-orang yang menggampangkan sholat. Tapi majlis ini tadi, ini ada satu hadis, qala alaihi salatu wassalam, "Inna lillahi malaikah
yasihuna fil ard yatlubuna majalis az-zikr. Sesungguhnya Allah punya malaikat yang Allah perintahkan untuk keliling bumi. Apa tugas malaikat ini? Mencari perkumpulan-perkumpulan yang di situ mengajak kita untuk ingat Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan-perkumpulan yang mengajak kita untuk ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila malaikat tadi menemui perkumpulan seperti itu, mereka duduk bareng bersama orang-orang yang ada di situ, walaupun kita nggak lihat. Sudah selesai ini majelis, sudah selesai ini perkumpulan, malaikat tadi balik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi ke langitnya Allah. Allah bertanya, dari mana kalian, kata Allah. Walaupun Allah tahu dari mana itu malaikat. Kata malaikat menjawab, kami dari perkumpulan yang di situ memuliakan Engkau wahai Allah, mengagungkan Engkau wahai Allah, membesarkan Engkau wahai Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah bertanya lagi, apa yang mereka minta, apa yang mereka harapkan dari perkumpulan tersebut? Malaikat menjawab, mereka mengharapkan surgamu ya Allah. Kita berkumpul, duduk bersama para habaib, ustadz, kiai dan yang lain-lainnya, berharap surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya, apakah mereka sudah lihat surga? Belum. Gimana kalau mereka sudah lihat surga? Kata malaikat, kalau seandainya mereka melihat surga, mereka akan lebih minta lagi kepada Engkau ya Rabb agar mereka dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah bertanya lagi, walaupun Allah tahu, mereka berlindung dari apa? Mereka berlindung dari neraka. Kita semua duduk kumpul di majlis dengan niat minta surganya Allah dan minta dijauhkan dari neraka Allah berkah ini majlis, berkah ini perkumpulan. Allah bertanya kepada malaikat, apakah mereka sudah lihat neraka? Ada yang sudah lihat neraka belum? Walaupun tahu cerita ya, bahkan di Isra Mi'raj diperlihatkan Nabi Muhammad diajak Jibril masuk surga, masuk neraka, banyak yang diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepada Nabi Muhammad tanda-tanda daripada kebesaran kami. Salah satunya itu ketika Nabi Muhammad diajak oleh Allah masuk neraka. Nabi Muhammad melihat banyak orang-orang miskin yang dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril alaihissalam, ya Jibril, man haula? Siapa mereka wahai Jibril? Mereka orang-orang fuqara daripada umatmu ya Rasulullah, ya Muhammad. Mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Allah. Mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Muhammad bertanya, sebab apa mereka masuk neraka? Apakah sebab miskin harta? Ini fadilah manfaat daripada majlis ilmu. Apakah mereka masuk neraka sebab mereka miskin harta? Tidak, kata Jibril alaihissalam, ya Muhammad, mereka masuk neraka bukan sebab miskin harta. Lalu kenapa? Mereka masuk neraka karena mereka miskin ilmu. Tak mau duduk di majlis ilmu, majlis zikir, majlis yang di situ mengajarkan mereka untuk tahu akan ilmu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Jadi sambung hadis yang pertama yang saya Habib katakan tadi. Allah bertanya kepada malaikat, mereka berlindung dari apa? Mereka berlindung dari neraka. Apakah mereka sudah lihat neraka? Mereka belum lihat neraka ya Allah. Gimana kalau mereka sudah lihat neraka? Kata malaikat, kalau seandainya mereka lihat neraka, mereka pasti akan minta kepada Engkau agar Engkau jauhkan dari neraka-Mu wahai Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah katakan kepada malaikat, ya malaikati ishhadu anni qad ghafartu lahum. Wahai malaikatku, saksikan sesungguhnya aku telah memberikan pengampunan kepada mereka. Siapa? Orang-orang yang duduk di majlis zikir, di majlis ilmu. Ini Allah berikan kesaksian kepada malaikat. Ya malaikati, wahai malaikatku, saksikan bahwa aku telah mengampuni mereka. Lalu malaikat ngomong sama Allah, ya Rabb, ada satu orang yang hadir di majlis zikir itu, di majlis ilmu itu bukan untuk dengar majelis, bukan untuk hadir, tapi untuk menemui temannya.
temennya ada di situ, hadir, dia kebenaran nyari, ada lalu dia duduk di situ juga. Tapi niatnya bukan hadir untuk majlis zikir, majlis ilmu bukan. Apa kata malaikat Allah ngomong? Innahumul qum la yasqa bihim jalisuhum. Sesungguhnya mereka sekelompok orang yang tidak akan celaka orang-orang yang duduk bersama mereka. Alhamdulillah kita duduk di sini paling sedikit mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu. Lalu ada satu hadis, Habib akan bacakan satu hadisnya Nabi Muhammad SAW. Qala alaihi salatu wassalam, alamatus syaqawah. Ini tanda-tanda orang yang akan mendapatkan kesengsaraan. Yang pertama, gosawatul qalb, hati yang keras. Tanda-tanda orang yang akan mendapatkan kesengsaraan, yang pertama kata Nabi Muhammad, hati yang keras. Maksud hati yang keras, hati yang tidak pernah tersentuh dengan nasihat, hati yang penuh dengan keangkuhan, hati yang penuh dengan kehasatan, hati yang penuh dengan kesombongan. Ini satu tanda orang yang akan mendapatkan kesengsaraan, hatinya beku, hatinya keras, sok, sombong, angkuh, sifat ananiah, keakuan, akulah yang paling ini, akulah yang paling benar, akulah yang paling beribadat, akulah yang paling ini caranya, macam-macam. Na'udzubillah min dzalik. Padahal hati ini tempat yang dipandang oleh Allah. Mahallun nazarur rabb, tempat yang dipandang oleh Allah. Ala inna fil jasadi mudghah idza salaha salahatil jasadu kulluh wa idza fasadat jasadu kulluh ala wahyal qalb. Bukankah kata Nabi Muhammad, sesungguhnya dalam satu tubuh itu ada segumpal daging, yang apabila ini daging benar, bagus, baik, semua jasad akan baik. Tapi apabila ini daging, ini segumpal darah, ini rusak, kotor, semua jasad akan kotor. Bukankah kata Nabi Muhammad, yang dimaksud dengan segumpal darah atau daging itu adalah hati. Yang pertama, tanda orang yang akan mendapatkan kesengsaraan, yaitu hati yang keras. Yang kedua kata Nabi Muhammad, jumudul ain, mata yang tidak pernah menangis. Jumudul ain maksudnya mata yang beku. Maksud mata yang beku, mata yang tidak pernah mengeluarkan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata yang tidak pernah menangis mengingat dosa yang telah dia lakukan. Padahal Pak, Bu, satu tetes air mata, satu butir air mata yang keluar dari mata kita disebabkan kita menangis takut kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti di hari kiamat akan memberikan pertolongan kepada kita. Dikatakan dalam satu kitab, ketika ada seorang daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditarik oleh malaikatnya Allah, diseret oleh malaikatnya Allah untuk masuk nerakahnya Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba ada satu helai bulu mata yang mendatangi itu malaikat. Ya malaikat, berhenti, jangan engkau masukkan itu orang ke dalam nerakahnya Allah Subhanahu wa taala. Aku satu helai bulu mata orang tersebut. Kenapa engkau larang ini orang masuk nerakahnya Allah? Kata itu bulu mata, ini orang dulu semasa di dunia dia pernah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulu mata tadi memberikan kesaksian kepada malaikat bahwasanya dia pernah tersentuh oleh air mata yang pernah menangis takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan hadis Nabi Muhammad, la yalijun nar man baka min khasyatillah hatta yarijul laban fi dhur'i atau kama qala. Tidak akan masuk neraka kata Nabi Muhammad orang yang pernah mengeluarkan air mata karena takut kepada Allah sampai atau sehingga susu itu kembali lagi ke tempatnya. Akhirnya diselamatkan oleh Allah. Allah perintahkan malaikat untuk tidak membawa ini laki-laki, ini umat Nabi Muhammad untuk masuk nerakanya Allah. Sebab kenapa? Sebab dia pernah menangis karena takut kepada Allah. Yang ketiga kata Nabi Muhammad, tanda orang yang akan mendapatkan kesengsaraan, hubbud dunya, cinta sama dunia, rakus sama dunia, tomak sama dunia. Tadi dikatakan oleh Habib,
Tomak sama dunia, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia sumber daripada segala kesalahan. Bahkan dalam kisah Isra Mi'raj, banyak kan ceritanya, dari Mekah ke Aqsa, Nabi Muhammad banyak menjumpai. Salah satunya ada perempuan tua dijumpai Nabi Muhammad yang dihiasi oleh perhiasan-perhiasan yang sangat indah. Perempuan tadi manggil Nabi Muhammad, ta'al ya Muhammad, ta'al ya Muhammad, kesini wahai Muhammad, kesini wahai Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tidak menoleh kepada itu perempuan. Nabi Muhammad tidak menjawab seruan itu perempuan. Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, ya Jibril, man hadhil mar'ah? Wahai Jibril, siapa itu perempuan? Itu dunia, wahai Muhammad. Kalau seandainya engkau sauti seruan daripada dunia itu, maka semua umatmu akan terjerumus oleh dunia. Ya sekarang Pak, Bu, kita nih ya, Nabi Muhammad gak jawab aja seruan dunia, banyak umat Nabi Muhammad yang terjerumus oleh dunia, banyak tertipu oleh dunia. Sebab dunia saling musuh bermusuhan, sebab dunia saling mutuskan hubungan silaturahim, sebab dunia saling bunuh membunuhan. Ini sebab dunia. Makanya Nabi mengatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia sumber dari segala kesalahan. Lalu yang keempat kata Nabi Muhammad, tanda orang yang akan mendapatkan kesengsaraan, tudul amal, panjang angan-angan. Berhayal, merasa dirinya akan lama tinggal di atas dunia. Itu tulul amal. Tulul amal itu bahaya Pak, Bu. Orang yang punya angan-angan yang panjang, merasa, maksud angan-angan di sini, merasa diri dia bakal lama tinggal di atas dunia. Ini bahayanya membuat dia tidak akan mengerjakan amalan-amalan baik yang akan membuat dia mendapatkan kebahagiaan pada saat berjumpa dengan Allah. Panjang angan-angan membuat orang lupa kepada akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala.